ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan drama tentang Islamisasi di Timur dan Tengah Nusantara. Saya Aida Salsabila dengan NIM A1A22558 sebagai Putri Bima. Saya Adrian Mulana dengan NIM A1A22551 sebagai Sultan Banjar. Saya Melinda Siagian dengan NIM A1A2250023 sebagai Perempuan Lombok. Saya Adelia Rustari dengan NIM A1A2256067 sebagai Putri Banjar. Saya Dewi Rembulan dengan NIM A1A22531 sebagai Rakyat Banjar. Saya Muhammad Rafa Arayan dengan NIM A1A2250084 sebagai ulama. Selamat menyaksikan. Nusantara, sebuah wilayah yang sejak dahulu dikenal sebagai pusat perdagangan dunia. Kapal-kapal datang dari penjuru membawa rempah, kain, dan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar yang ikut datang bersama mereka. Bukan sekedar barang, tetapi sebuah keyakinan. Islam datang tanpa peperangan, tanpa paksaan, tanpa kekerasan. Masuk perlahan melalui hati manusia. Namun, setiap perubahan selalu membawa kegelisahan. Tidak semua orang siap menerima hal baru. Dan disinilah kisah ini dimulai. Salam sejahtera Wahai Sultan. Silahkan dulu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya seorang pedagang yang datang dari jauh, membawa barang dagangan dan juga membawa ajaran tentang kehidupan yang lebih baik. Banyak orang yang datang ke wilayahku, namun tidak semua membawa sesuatu yang berarti. Katakan padaku apa yang membuatmu berbeda dari yang lain. Aku tidak hanya berdagang untuk mencari keuntungan, Tuan. Aku juga ingin berbagi nilai kehidupan tentang kejujuran, keadilan, dan perdamaian. Ayah, tidak semuanya harus kita tolak dari awal. Baiklah, aku akan mendengarkan. Namun, aku tidak mudah percaya. Aku tidak datang untuk memaksa, Tuan. Aku hanya ingin menyampaikan dan membiarkan hati yang menilai. Aku telah lama menguasai para pedagang muslim di pulau. Namun, mereka tidak pernah mencuri. Bahkan tidak pernah mengambil keuntungan yang besar. Bahkan, saat tidak ada yang menguasai mereka. Ayah, aku juga melihat hal yang sama. Mereka selalu jujur dan tidak pernah berbohong. Kejujuran seperti itu, bahkan aku tidak melihatnya di rakyatku sendiri. Karena dalam Islam, kejujuran bukan sekedar pilihan, melainkan kewajiban yang harus kita tanamkan dalam hati. Jika memang seperti itu, mengapa aku masih ragu untuk menerima? Karena setiap perubahan selalu menuntut keberanian, dan keberanian itu tidak mudah dimiliki oleh semua orang. Islam mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, bahwa semua manusia setara di hadapannya, dan bahwa kehidupan harus dijalani dengan keadilan dan kasih sayang. Jika aku menerima ajaran ini, apakah itu berarti aku harus meninggalkan ajaran dan tradisi yang kami pegang? Tidak, wahai Sultan. Islam tidak datang untuk menghapus budaya, tetapi untuk menyempurnakan yang baik dan memperbaiki yang kurang. Berarti kita tetap bisa menjadi diri kita sendiri. Ya, justru kalian akan menjadi lebih baik tanpa kehilangan jati diri. Aku adalah pemimpin. Setiap keputusan ku ambil akan memengaruhi banyak orang. Jika aku menerima Islam, aku mungkin membawa kebaikan, tetapi juga mungkin menimbulkan penolakan. Jika aku menolak, aku mungkin mempertahankan keadaan, tetapi bisa saja menolak kebenaran. Apa yang harus kulakukan? Ayah, tidak ada keputusan besar yang mudah, tapi percayalah, setiap keputusan menemukan jalan terbaiknya. Putri, kami mendengar kabar yang membuat kami gelisah. Apakah benar Sultan akan mengikuti ajaran baru? Tenanglah, itu keputusan yang belum pasti. Tapi bagaimana kami bisa tenang? Ini bukan hal kecil. Ini menyangkut adat dan kepercayaan kami. Kalian terlalu takut untuk keputusan yang belum pasti. Kami tidak siap menghadapi perubahan. Kami tidak ingin berubah. Kami tidak ingin kehilangan jati diri kami. Aku hanya ingin memahaminya. Tidak semua perubahan itu buruk. Kami takut pada perubahan.
bertukar pikiran. Dan kalian juga harus memahami ketakutan kami. Cukup, perdebatan ini tidak akan membawa kita kemana-mana. Dengarkan aku. Islam tidak datang untuk merusak kehidupan kalian, tetapi Islam datang membawa kedamaian, persatuan. Tapi bagaimana kami bisa percaya? Lihatlah tindakan kami. Kami tidak memaksa, tidak mengancam. Kami hanya mengajak. Biarkan hati kalian yang memilih keputusannya. Aku telah mempertimbangkan semuanya. Aku melihat kebaikan dalam ajaran Islam. Aku memutuskan, aku akan memeluk Islam. Namun, dengarkan aku. Aku tidak akan memaksa siapapun untuk mengikuti. Jadi kami tetap punya pilihan. Ya, itu hak kalian. Salam sejahtera Putri. Apakah Anda memanggil saya? Ya, silakan duduk. Aku mendengar kabar dari seorang Banjar bahwa Sultan telah memeluk agama baru. Apakah itu benar akan membawa perubahan yang sangat baik? Ya Putri. Perubahan itu membawa keadilan dan ketenangan dalam kehidupan masyarakat. Namun, bagaimana aku bisa percaya? Banyak ajaran yang datang dan pergi. Tidak semuanya bertahan. Karena Islam tidak memaksa Putri. Ia masuk melalui pemahaman dan tekanan. Jika tidak ada paksaan, kenapa banyak yang akhirnya menerima? Karena Islam tidak memaksa Putri. Ia masuk melalui pemahaman bukan tekanan. Jika tidak ada paksaan, kenapa semua akhirnya pada menerima? Karena mereka merasakan manfaatnya. Kejujuran dalam berdagang, keadilan dalam memimpin, dan kedamaian dalam hidup. Jika itu benar, maka aku tidak boleh menutup diri. Aku ingin rakyatku hidup lebih baik, tapi aku tidak ingin mengambil keputusan yang salah. Putri, kami mendengar tentang ajaran ini, tapi kami takut. Kankah kehidupan kami berubah? Ketakutan itu wajar. Aku juga merasakannya. Lalu, kami harus bersikap seperti apa? Jangan melihat dari ketakutan. Lihatlah dari kebaikan yang dibawakan. Kebaikan seperti apa? Kehidupan yang adil, hubungan yang lebih jujur, dan masyarakat yang lebih damai. Aku tidak memaksa kalian, tapi aku akan membuka jalan agar kita bisa belajar bersama. Jika begitu, kami akan memahaminya lebih dulu. Baik, maka mulai hari ini, aku akan membuka pintu bagi ajaran Islam di Bima. Kami sudah mendengar tentang Islam, tapi kami takut Islam akan menggantikan budaya kami. Mengapa kalian berpikir demikian? Karena setiap hal yang baru pasti akan menggantikan hal yang lama. Tidak semua hal baru seperti itu. Islam tidak datang untuk menghapus, tetapi untuk menyelaraskan. Maksudmu, kami tetap bisa menjalankan tradisi kami? Ya, selama tradisi itu tidak bertentangan dengan nilai kebaikan. Jadi kami tidak perlu meninggalkan semuanya. Tidak, kalian hanya memperbaiki yang kurang dan mempertahankan yang baik. Kalau begitu, kami tidak perlu takut lagi. Aku memilih dengan keyakinan meski awalnya penuh dengan keraguan. Kami menerima setelah kami memahami. Kami membuka diri dan kami menemukan kebenaran. Kami mempertahankan budaya tanpa kehilangan identitas. Inilah kekuatan Islam. Ia tidak memaksa tetapi mengajak. Biar hati yang memilih. Sejarah telah membuktikan bahwa perubahan terbesar tidak terjadi karena tekanan, tetapi karena kesadaran manusia itu sendiri.